حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد. وقال أصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sholat maghrib ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang menguasai langit dan bumi ini. Tidak ada sedetik pun kejadian, bahkan satu daun yang gugur jatuh ke tanah kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan malam untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bermaksiat di siang hari agar di malam harinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menciptakan siang agar orang-orang yang malam harinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang paling menguntungkan bagi kita kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hal yang paling merugikan kita melainkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, penutupnya para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia akhlaknya di antara manusia yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan atau julukan kepada Rasulullah SAW dengan julukan yang sangat banyak. Al-Amin, salah satu julukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena di sepanjang hidupnya beliau Rasulullah SAW tidak pernah berbohong sedikit pun. Menawi bapak ibu kawan yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya, betul menang aku sih. Katanya pernah dulu. Sebagai manusia kita pernah ngapusi, pernah berbohong, tapi Rasulullah SAW tidak pernah. Maka beliau diberikan julukan Al-Amin. Dan yang menarik, orang-orang Yahudi dulu musuhnya Rasulullah SAW ini menawi di perang, baju perangnya ini dititipkan kepada Rasulullah SAW, saking percayanya. Jadi musuh ini menitipkan baju perangnya kepada Rasulullah SAW ini saking beliaunya adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menika pertemuan ingkang kaping kali kula. Yang pertama kita membahas tentang Al-Qur'an, bagaimana kita harus dekat dengan Al-Qur'an, bagaimana kehidupan kita akan selaras dengan Al-Qur'an. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sambung dengan kedekatan kita dengan Al-Qur'an ini akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi serintiannya kalau kita sudah punya akidah yang lurus, akidah yang sahih, dengan kita dekat dengan Al-Quran tadi, maka dengan kedekatan dengan Al-Quran kita akan melahirkan buah yang namanya samratul akhlakul karimah. Jadi akan melahirkan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah diutus kepada kita ini untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia yang sudah rusak. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Dalam hadis yang lain dikatakan innamal bu'istu lisolihil akhlak, liutamima solihil akhlak. Jadi menawi kita sebagai orang Islam mengaku iman kita kuat dekat dengan Allah, tetapi akhlak kita belum mencerminkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ataupun para sahabat dan salafus saleh. Nah ini berarti kita belum bisa mencerna Al-Quran atau Islam ini dengan sungguh-sungguh. Karena akhlak ini sangat penting bagi Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah, menurunkan Al-Quran. Ini tidak lain adalah memperbaiki akhlak kita. Karena
Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita di dunia ini sudah diberikan aturan yang namanya Al-Qur'an, dan ini diturunkan dari Allah kepada Rasulullah dengan wasilah malaikat Jibril, sudah lengkap dari kita bangun tidur sampai tidur kembali aturannya. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Napa wonten agami engkang mengurusi bab bertamu ke rumah orang lain. Tetapi dalam Islamnya ada disebutkan Allah dalam surat An-Nur ayat 27. Cara bertamu tendaleme yang sanes. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk buyutan ghairu buyutikum, ke rumah orang lain selain rumahmu, hatta tastasinu, sebelum kalian meminta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam, assalamualaikum, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, dan itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Jadi aturan bertamu tendalamen yang itu diatur di dalam Islam. Jadi satu, menawi bertamu harus mengetuk 3 kali. Setelah 3 kali tidak ada orangnya, oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kita pulang. Kemudian berdirinya kita ini berasal mengatur itu pas, tetapi di sampingnya menawi pas bika lawang sindroman lebih bibar. Nopo ada sesuatu yang tidak bisa boleh kita lihat, harus kita tidak langsung melihat kepada rumah itu. Itu diatur di dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang sangat-sangat lengkap. Bahkan aturan kita masuk kamar mandi mohon diatur. Kalau masuk kaki kiri dulu, kalau kita keluar kaki kanan. Itu juga diatur. Jadi akhlak ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Menawi kita orang Islam yang sering ke masjid, kemudian kita mengaku orang Islam, berbaiklah akhlaknya. Harus bagus akhlaknya dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak istri atau suami kita, dengan lingkungan kita dan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Ini penting. Karena Islam tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Menawi akhlaknya orang Islam tidak sesuai Islam, maka perlu diperlayakan keislamannya. Sebagaimana Rasulullah menawi dipun menawi ngajeng dipun dangu, maka Rasulullah tidak langsung jawab dengan menoleh, tetapi seluruh tubuhnya berbalik badan untuk menghormati yang ingkang manggil. Dan Rasulullah ini adalah orang yang paling lembut akhlaknya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah yang paling muda, karena di dalam riwayat ada 11 kalau nggak salah istrinya, tetapi semuanya janda, yang perawan hanya Aisyah ini. Kenapa Aisyah perawan? Karena ini adalah wahyu Quran, disuruh menikahi Aisyah istri anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Aisyah ini orang yang sangat cerdas. Nanti pada saatnya Aisyah akan banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan pribadinya Nabi di kamar dan sebagainya itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Orangnya cerdas, dijuluki Humairah, pipinya kemerah-merahan. Kita bisa bayangkan bagaimana cantiknya Aisyah radhiyallahu anha. Dulu yang mau ngesir Aisyah ini Abu Hurairah. Abu Hurairah kan ngincer ini Aisyah ya, kok ini lumayan pokoknya. Kemudian setelah wahyu turun suruh menikahi Rasulullah, maka Abu Hurairah mengalah. Jadi sebenarnya Abu Hurairah yang ngesir Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai Aisyah, maka Aisyah menjawab khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu seperti gambarannya di dalam Al-Quran. Terus Aisyah mengatakan kalau saya marah itu Rasulullah tidak pernah membantah, tidak pernah melawan, tidak pernah marahin saya. Saya malah didiemin sampai saya capek sendirian, karena saya diam. Nah ini bapak-bapak rahasianya gitu. Kalau istri
istrinya marah ini dijimi mawon. Nek dibantah sami mawon Pak. Karena pasal pertama wanita tidak salah, selalu benar. Maka harus dijimi mawon seperti Rasulullah ini. Kalau Aisyah marah ataupun yang lainnya marah, dia demi. Karena Aisyah ini juga manusia, kadang pernah cemburu. Aisyah melihat Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah yang lain mengirim makanan kepada Rasulullah dan Rasulullah hatinya berbunga-bunga kelihatan cerah, maka Aisyah cemburu. Ini wajar. Ini adalah hal yang wajar. Tetapi Rasulullah dengan istrinya yang banyak itu dia tidak pernah marah, tidak pernah kasar dan lain sebagainya. Ini akhlaknya Rasulullah yang perlu kita contoh. Dan akhlak yang paling terbaik sepanjang sejarahnya adalah ketika Rasulullah SAW setiap mau ke masjid, wonten yang Yahudi yang buta yang selalu mengata-ngatai Rasulullah, bilang-bilangkan Rasulullah, menguasai Rasulullah, tetapi Rasulullah setiap dari rumah membawa makanan dan disuapin itu orang Yahudi yang buta itu. Pada saat menyuapin ini Rasulullah dirasani karena orang buta tidak tahu kalau yang menyuapin itu Kanjeng Nabi. Wala itu pokoknya semuanya Rasulullah tetap menyuapi. Setelah Rasulullah meninggal, sebelum meninggal Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, ada seorang Yahudi kan buat semuto sebelum kamu ke masjid nanti setiap zuhur bawa makanan dan suapin orang itu karena dia buta, tidak punya orang lain, tidak punya keluarga. Maka Abu Bakar menyuapi menggantikan Rasulullah SAW. Setelah itu orang buta tadi krosol jari tangannya benten. Dia bertanya, kamu bukan orang yang selalu menyuapi saya? Kemudian Abu Bakar mengatakan, memang benar, saya bukan orang yang menyuapi kamu, karena orang yang menyuapi kamu Rasulullah sudah wafat. Maka orang itu kemudian menangis jadi-jadinya, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti selama ini orang yang elek-elek, orang yang tak hina dan sebagainya ini adalah Rasulullah. Adalah orang yang selalu memberikan makan dan menyuapi saya. Seketika orang Yahudi itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah gambaran lain dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan, saya belajar ilmu agama, ilmu Islam ini selama 15 sampai 20 tahun. Tetapi saya belajar akhlak ini selama 30 tahun. Karena akhlak ini adalah hal yang sangat agung dan luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan yang sering muncul, kenapa banyak nabi dan rasul itu yang diturunkan di negara Arab? Wonten Bakalan, wonten Wonogiri, Giriwoyo, napa Budi, wonten, tapi banyak di Arab. Bahkan hampir kebanyakan di Arab. Kemudian salah satu syekh saya waktu saya belajar itu menjawab, karena pada zaman itu Arab adalah pusat kerusakan moral dunia. Terus kerusakan moral yang terbesar, terngeri, terhebat itu ada di Arab sana. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan utusan-utusan itu di Arab, diperbaikinya di Arab. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu 90%, 80% sampai 70-80% makannya adalah daging. Terus jangan nasi atas pulau dengan. Terus jangan daging. Dan ini berpengaruh pada watak ataupun perangai orang Arab. Jadi orang Arab itu keras Pak, karena makannya daging. Jadi yang pun kadang-kadang nyati di dalam bolong mungkin balik besok. Lagi emosian ya. Kalau kalian tahu kan apa? Ini pengaruh ya ternyata. Jadi kalau orang Arab itu memang keras, tetapi kalau dia benar, dia luar biasa. Benar ya benar, salah ya salah. Bukan yang jauh kan bukan. Benar apa salah benar. Di dalam depan ya yang benar. Nah orang Arab enggak enggak. Makanya kerusakan moral yang paling besar itu di Arab. Kita tahu bagaimana pada zaman Rasulullah lain itu
Mekah itu salah satu hal yang paling menakutkan adalah anak perempuan ini dikubur hidup-hidup karena merasa punya anak perempuan itu aib. Wis ora iso perang, ora iso macul, didol budak ora payu. Susah banget. Kalau anak punya anak perempuan tahu dikubur hidup-hidup. Bahkan dalam satu riwayat Umar pernah mengubur anaknya sebelum masuk Islam. Tetapi riwayat ini masih dhaif, ada yang bilang iya dan bilang enggak. Umar bin Khattab katanya belum pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Makanya kalau Umar ini sholat menengok ke kanan dia tersenyum karena dia sudah masuk Islam. Tapi menengok ke kiri melihat masa lalunya dia menangis. Jadi seperti itu terus. Tiap sholat menengok salam ke kanan dia bahagia, senyum, kemudian menengok kiri menangis. Karena masa lalunya pada saat zaman jahiliyah. Umar ini penolaknya orang kafir ini Umar ini. Bahkan dia pernah bersumpah untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dia masuk Islam dan menjadi khalifah yang ketiga setelah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar ini makamnya ini berdampingan dengan Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Ini dibunuh, dikubur. Zina, khamar itu sudah biasa, luar biasa di sana. Bahkan Ka'bah itu, kamu dari Ka'bah itu dulu orang tua itu nggak seperti sekarang. Kalau tuanya orang-orang kafir itu dikasih patung namanya Lata, namanya Uzza di Ka'bah dan tawafnya dalam keadaan quriyatan, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya utuh. Jadi tawafnya sambil utuh. Itu dulu jahiliyah, saking rusaknya. Maka Rasulullah waktu itu tak harus di dalam Gua Hira. Beliau itu kalau orang sekarang bersemedi gitu, tapi semedi orang sekarang salah ya, nggak di masjid tapi yang kali. Sebetulnya yang masjid tapi malah yang kali, bukan yang di bayar. Maka Rasulullah pada saat diutus itu luar biasa, bubrahnya akhlak itu luar biasa, sehingga Arab ini menjadi perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah dunia ini melalui Arab ini. Sama ketika zamannya Musa alaihissalam, orang yang paling kafir di dunia ini adalah Fir'aun, itu juga ada di Al-Qur'an. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kekafiran yang paling tinggi kalau sudah mengatakan saya sesungguhnya adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Dan Arab ini sebenarnya memang pusatnya peradaban. Di Mesir itu pusatnya peradaban. Jadi orang tahu baca tulis, orang tahu ilmu kesehatan, orang tahu tentang ilmu pembangunan dan sebagainya, itu pusatnya di Mesir. Makanya Mesir ini dikenal dengan Al-Masri Umur Dunia. Mesir ini adalah ibunya dunia. Jadi peradaban itu di Mesir. Nah kalau orang Mesir dengan bilang Al-Masri Umur Dunia, mana tuh kan? Misalkan dengan tumbang dengan orang Mesir nanti diskon. Saking senangnya. Karena orang Arab itu senang dipuji. Senang sekali dipuji orang Arab itu. Maka kalau dengan umroh, kalau beli sesuatu itu dengan puji orang Arab, terus diskonnya banyak nanti. Itu karakternya memang. Nah itu Al-Masri Umur Dunia itu memang benar. Zaman dahulu orang bisa mengawetkan mayat melalui mumi atau balsam, itu yang adanya di Mesir. Orang bisa membangun piramida dengan bangunan yang sangat luar biasa. Nek Borobudur mungkin kalau misalkan dikelatke ditotor kan gagal ya alit-alit. Tetapi kalau piramida ini batunya mungkin gedenya sama masjid-masjid itu. Ditata gini, dan dulu belum ada bego, belum ada alat berat. Bagaimana menatanya? Jadi Fir'aun ini sebenarnya orang yang hebat. Tapi kehebatan Fir'aun ini tidak didasari dengan akhlak yang baik, sehingga Fir'aun menjadi orang yang kufur. Maka kita juga harus mengimbangi anak-anak kita antara pendidikan agama dengan pendidikan eksak atau ilmu pengetahuan. Ini harus seiring. Karena yang dicari sekarang ini bukan orang yang pintar, Bapak Ibu sekalian, orang yang jujur. KPK saja mencari orang pintar akhirnya kan kebobolan ya.
Orang-orang KPK yang tidak jujur, 90 berapa orang itu terkena kasus. Tapi kalau orang jujur, ini susah ini ya, kita cari ini. Makanya kalau ilmu pengetahuan ini besar tidak diimbangi dengan akhlak Quran ini, kita tidak mendidik anak kita dengan Quran, nanti peradaban kita ini akan berubah dari peradabannya pada saat zamannya Fir'aun laknatullah. Peradaban yang maju. Fir'aun bangun piramida, bangun sphinx itu patung gambarnya kepala itu singa. Kalau piramida itu di dalamnya itu kuburan-kuburannya Fir'aun, Ramses. Terus Ramses itu raja Mesir. Ada Ramses 1, 2, 3. Nah Fir'aun ini Ramsesnya berapa? Itu kuburannya di dalam piramida itu. Tingginya sekitar 4 atau 3 meter ya. Saya pernah lihat itu tinggi, tapi sudah tidak ada bentuk tubuhnya, masih utuh tapi wajahnya tidak berbentuk. Itu bisa kita kesana lihat, tapi tidak boleh foto, hanya boleh lihat saja. Itu adalah bukti dari peradaban Mesir. Jadi Arab itu luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan akhlak ini, maka semuanya rusak. Jadi saya menghimbau kepada kita sebagai umat Islam ini, mari kita menjadikan Islam ini sebagai acuan kita untuk berbuat menjadi akhlak yang baik. Dengan orang yang lebih sepuh kita boso, dengan yang kecil kita menyayangi, dan dengan orang-orang yang belum kenal dengan Islam kita merangkul. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya kita ini ada 2 kewajiban, hablu minan-nas dan hablu minallah. Kalau hablu minallah kita adalah hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hablu minan-nas kita adalah hubungan baik kita dengan sesama manusia. Entah orang yang kita baik ini agamanya belum Islam, entah orang yang kita baik ini berbeda dengan kita keyakinannya, berbeda dengan kita akidahnya, tetapi kita harus punya rasa untuk berbuat baik kepada orang lain agar Islam ini muncul. Oh ternyata Islam itu seperti ini. Hari ini banyak moto-moto Islam ini yang sering dipakai orang-orang non-Muslim. Contoh an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Sekarang toilet masjid dengan toilet yang lain bersih mana? Kan banyak yang bersih toilet yang lain. Toiletnya masjid malah kotor. Padahal moto itu yang punya kita. Bahkan di salah satu rumah sakit di luar negeri ada moto di pas pintunya itu, isilah perutmu sepertiga dengan udara, sepertiga dengan air, dan sepertiga dengan makanan. Itu sebenarnya hadisnya, ajarannya Rasulullah. Kalau lambung kita ini kita isi dengan sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan, artinya menawi makan jangan terlalu kenyang. Kalau menunjuk jangan terlalu banyak. Mungkin kelompoknya jadi diimbangkan. Kalau sudah lambung ini kita sehat, nanti penyakit yang lain akan hilang. Karena sumbernya dari penyakit adalah lambung. Menawi lambungnya bermasalah akan menjalar kemana-mana. Ini ajarannya Rasulullah. Kalau menawi dengan tumbas bukunya Zaidul Akbar tentang kesehatan Islam itu akan diterangkan di situ. Bagaimana kita harus menjaga lambung kita agar tetap sehat. Kemudian Bapak Ibu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini sangat mahal harganya. Karena apa? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah agar kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tuntunan ibadah itu adalah kita berbuat dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik ini Allah Subhanahu wa taala ini akan menuliskan kita ini sebagai umat yang terbaik. Antum khairun nas ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sebaik-baik umat daripada umat yang lain, yang mencegah dari kemungkaran dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan menyuruh ini di dalam hadis dan dalam Quran disebutkan tidak boleh dengan hal-hal yang memaksa, kasar,
terus berjidal ataupun bersilaturahmi ataupun berdebat, tetapi dengan dia ahsan, dengan kebaikan. Dan yang paling baik adalah menyuruh dan memberikan contoh kepada orang lain itu dengan contoh dan perilaku kita. Siang tadi saya dapat undangan dari salah satu dosen ilmu itu membangun masjid menawi dengan Al-Ka'bah Bayan itu nanti arah kiri. Ada masjid namanya Air Fakrudin. Kenapa beliau membangun masjid di situ dan beli tanah di situ? Karena di depannya itu ada karaoke. Jadi untuk mengimbangi itu beliau membangun masjid. Jadi kalau Jumatan, pegawai-pegawainya juga yang laki-laki ya Jumatan. Kalau maghriban, di bapak yang pada kerja ya kadang maghriban di situ. Itu adalah salah satu dakwah dengan sesuatu yang nyata. Dan orang-orang kayak gitu dengan ngajak ke masjid sekarang ya belum turun. Tapi dengan adanya masjid itu saya lihat tadi setelah Jumatan disediakan budek kali minuman teh dan sebagainya. Jadi pegawai itu setelah Jumatan makan. Insya Allah dengan itu lama-lama ada budaya yang masuk sehingga nanti mereka akan bisa kembali pada jalan yang benar. Itu salah satu dakwah yang luar biasa. Jadi dakwah itu jangan menyalahkan, jangan menghakimi, tetapi dakwah itu memberikan contoh yang baik. Walaupun kita berbeda organisasi, berbeda nomor tidak masalah, tapi kita saling merangkul untuk kebaikan Islam. Ini adalah salah satu contoh dakwah itu. Sebagaimana Rasulullah dulu pada saat dakwah, beliau tidak pernah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dalam fase Makkah ini tidak pernah menyinggung masalah zakat, masalah sholat, tidak pernah. Tetapi hanya menyinggung masalah akidah. Bagaimana orang itu kembali menyembah Allah itu saja. Maka di dalam surat Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itu pada saat fase Mekah, turunnya di Mekah. Dan setelah umat ini sudah kuat, sudah keyakinannya bagus, pada saat di Madinah, fase Madinah, surat-surat Madaniyah itu turun. Surat tentang bayar zakat, surat tentang wajibnya berjilbab, surat tentang wajibnya puasa Ramadan, haji dan lain sebagainya, ini turunnya di Madinah. Jadi dakwah itu perlu fase atau perlu proses. Jadi sebagai umat Islam ini kita harus lebih ramah daripada umat yang lain. Sebagai orang yang setiap hari kita sebenarnya masjidnya harus lebih baik, lebih ramah, lebih santun dengan orang lain. Biar orang menilai kalau orang Islam itu ternyata akhlaknya baik. Sebagaimana Rasulullah, kalau kita tahu buku-buku yang kita baca tentang bagaimana sejarah Rasulullah itu luar biasa. Beliau itu adalah orang yang sangat lemah lembut, tidak pernah marah. Bahkan Jibril pernah menawari orang-orang yang menghina Rasulullah itu, kalau saya timpakan gunung Uhud ini bagaimana Rasulullah? Jibril yang paling kuat marah. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Mereka itu adalah umatku. Mereka itu belum mendapatkan hidayah saja. Insya Allah kalau mendapatkan hidayah mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelemah lembutan dari ajaran agama Islam. Jadi kalau ada ajaran lain yang mengatakan Islam ini keras, teroris dan sebagainya, ini hanyalah oknum dan hanyalah pencitraan terhadap citra buruk Islam. Islam itu tidak seperti itu. Bahkan orang-orang Arab itu sangat-sangat baik. Kalau di sana itu kita bertamu itu sebelum makan tidak boleh pulang. Kalau kita bertamu dengan orang Arab itu minimal sebelum makan baru boleh pulang. Dan ini adalah bagian dari itu tadi, dari adab-adab untuk menjamu tamu. Yang tamunya juga tidak boleh kebablasan. Kalau hajatnya atau keperluannya sudah selesai, dia sudah pulang, tidak boleh lama-lama. Tetapi yang punya rumah, ya minimal kalau sekarang saya rumahnya Mas Arif ya minimal dikasih kopi. Itu adab-adab seperti adabnya Islam. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti
kitab namanya Minhajul Muslim, itu membahas tentang bagaimana kita berakhlak dari mulai misalkan adab-adab dan sebagainya ada di situ. Nanti biar rinci atau pertemuan ke depan kita akan bawa kitab aja ya. Kita bawakan kitabnya, kita belajar dari awal. Jadi kita ada panduan bukunya nanti biar enak gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlaknya yang rusak tadi. Jadi salah satu teman dokter itu mengatakan bahwa sakit itu kadang bukan cara Allah untuk memperbaiki kondisi organ-organ kita yang rusak, tetapi sakit itu kadang juga mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala dengan sakit itu mengingatkan kita bahwasanya kita harus memperbaiki akhlak kita yang rusak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan sakit itu kalau bisa kita dalami, itu bukan hanya untuk memberikan cobaan kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan sakit itu berarti ada yang rusak, ada yang tidak sesuai dengan akhlak atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga salah satu kajian yang diadakan setiap hari Jumat ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, dan ini perlu dipertahankan, perlu terus dilakukan, karena dengan seperti ini kita sama-sama belajar. Jangan dikira yang ini bina apa sih belajar, kalau belajar menawi pun WA Mas Arif dan lalu pun kalau buka lagi belajar lagi. Jadi kita saling belajar. Di hari ini dengan seperti ini kita juga belajar. Nanti ada ustaz yang lain yang isi, insya Allah saya juga akan ikut. Cuma ya, nanti biar sama-sama ada ilmu. Ini perlu dipertahankan. Karena apa? Karena majelis ilmu seperti ini sudah jarang. Ya memang ada HP, ada YouTube dan sebagainya, tapi kadang kita tidak bisa membacanya secara tuntas. Kalau misalkan durasinya 1 jam kita baca dilewati dan sebagainya, nanti ilmunya tidak sambung. Jadi minimal ya kita harus punya guru, karena beberapa kajian yang ada di HP dan sebagainya kan tidak semuanya disalin, semuanya di-upload dan kita tidak tahu sumber dan apanya yang asli. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam ini, dan pesan saya bahwasanya akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan di momen-momen seperti ini kita hendaknya memilih pemimpin sesuai dengan kriteria akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya sudah bagus, kita lihat, dan itulah mencerminkan kepemimpinannya bagaimana. Sebagaimana kalau Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat kemudian mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki, dari orang lain. Kalau dari keluarganya Rasulullah kan Ali bin Abi Thalib, tetapi kalau dari sahabat orang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar ini adalah orang perjuangan yang luar biasa. Ketika sudah masuk Islam, dia lari ke pasar, kemudian teriak di pasar agar orang-orang pasar ini ikut dengan agamanya. Karena orang waktu itu belum ada yang tahu siapa Nabi Muhammad, apa ajaran Islam, maka Abu Bakar dikebuki orang pasar sampai bonyol. Kemudian pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Mekah kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Orang yang pertama kali percaya juga Abu Bakar. Jadi yang lain itu masih mempertanyakan, maksud orang Kanjeng Nabi itu naik ke langit ke-7 dari Mekah ke Palestina hanya waktu semalam. Tapi Abu Bakar langsung percaya. Kemudian yang menemani hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kemudian dikejar orang-orang kafir mau dibunuh, kemudian
berlindung di dua sur ya. Di dua sur itu juga ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang luar biasa. Kalau keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini ditimbang dengan keimanan orang sedunia ini, kata Rasulullah, mungkin masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa berakhlak dengan baik, dan kita disunahkan untuk membaca setiap habis sholat itu agar diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah akhlak yang baik. Diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah akhlak yang baik. Kita berdoa agar kita ini diberikan akhlak yang baik. Ini penting karena keimanan seseorang ini akan lahir buahnya ini dari akhlaknya tadi. Orang mengaku beriman dan sebagainya, kalau akhlaknya tidak baik, maka dia dipertanyakan keimanannya. Anak kita pondokkan, tetapi setelah dari pondok akhlaknya tidak baik, maka kita perlu tanyakan bagaimana di pondoknya. Jadi tujuan yang kita pondokkan anak, tujuan yang kita sekolahkan anak adalah menjadikan akhlaknya ini lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia umur yang panjang, kesehatan, luasan rezeki, dan anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, sehingga pada akhirnya nanti kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang soleh, dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.